Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok Cendrawara yang membawa judul Project Capstone kali ini yaitu Cozy Culiner Easy. Dengan pembimbing Capstone ada Kak Rima Artamanurung. Adapun untuk dari kelompok Cendrawara itu sendiri terdiri dari 4 mahasiswa. Untuk yang pertama ada Alfa Sabti Nurlia dengan ID 8205326 dari Politeknik Negeri Semarang. Kemudian ada Kirana Mustika Ardiani dengan ID 8546318 dari Politeknik Negeri Semarang. Kemudian ada Nur Ermiliawati Nazmi dari Politeknik Negeri Banjarmasin dengan ID 76200439 serta ada Sakinatul Kholida dengan ID 7785143 dari Politeknik Negeri Semarang. Baik, untuk latar belakang dari platform Cozy Culiner Easy adalah di era digital yang berkembang pesat, kebutuhan akan solusi praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan kuliner masyarakat modern semakin meningkat. Menurut laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta orang, setara dengan 73,7% dari total populasi Indonesia. Fenomena ini menciptakan potensi besar bagi pengembangan platform digital, khususnya di bidang kuliner. Di tengah gaya hidup yang serba cepat, individu menghadapi tantangan untuk menyajikan hidangan yang lezat dan sehat setiap hari. Kebutuhan akan kemudahan dan pengetahuan dasar dalam memasak semakin meningkat. Tetapi sejalan dengan itu, waktu yang tersedia untuk memasak semakin terbatas. Hal ini menimbulkan gap antara keinginan untuk makan sehat dan keterbatasan waktu serta pengetahuan dalam memasak. Platform kuliner digital seperti Cozy Culiner Easy ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi gap tersebut dan menyediakan fitur-fitur yang inovatif dan informatif. Platform ini bertujuan untuk mempermudah akses terhadap resep-resep sehat, panduan gizi, dan teknik memasak yang efektif. Dengan demikian, Cozy Culiner Easy tidak hanya memberikan resep, tetapi juga memberikan panduan praktis dan dukungan dalam memasak. Untuk memastikan keberhasilan dalam memengaruhi pola makan pengguna secara positif, Cozy Culiner Easy terus melakukan penelitian dan kolaborasi dengan ahli gizi, dengan menyediakan konten yang berkualitas dan dapat dipercaya, termasuk informasi gizi yang relevan. Next. Untuk memastikan keberhasilan dalam memengaruhi pola makan pengguna secara positif, Cozy Culiner Easy terus melakukan penelitian dan kolaborasi dengan ahli gizi dengan menyediakan konten yang berkualitas dan dapat dipercaya, termasuk informasi gizi yang relevan dan akurat. Platform ini bertujuan untuk mempengaruhi keputusan makan yang lebih bijaksana bagi pengguna. Cozy Culiner Easy menyediakan fitur-fitur canggih seperti menu resep makanan dan minuman, tutorial memasak, serta informasi gizi setiap bahan makanan. Melalui fitur-fitur ini, platform ini berusaha memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan praktis bagi para penggunanya. Dengan demikian, platform kuliner digital seperti Cozy Culiner Easy ini berperan penting dalam membentuk budaya memasak yang lebih sehat dan menyenangkan di tengah gaya hidup modern yang sibuk. Berikut adalah tampilan halaman utama dari Cozy Culiner Easy. Baik, untuk perumusan masalahnya, dalam konteks gaya hidup modern yang serba cepat, masyarakat menghadapi tantangan dalam menyajikan hidangan yang sehat dan lezat setiap hari. Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam memasak, hal ini menimbulkan kebutuhan akan solusi praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan kuliner. Meskipun platform kuliner digital seperti Cozy Culiner Easy hadir untuk mengatasi gap tersebut dengan menyediakan fitur-fitur inovatif dan informatif, tetapi masih ada kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi gizi yang disajikan relevan dan akurat sehingga dapat mempengaruhi keputusan makan pengguna secara positif. Baik, untuk spesifikasi kebutuhan, kami mengembangkan platform kuliner digital yang kami beri nama Cozy Culiner Easy, yang mana platform ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi pengguna. Lalu di sini juga kami mempunyai berbagai atribut yang mencakup aspek teknis dan fungsional yang terkait dengan beberapa entitas, yaitu dashboard, profile, resep-resep makanan, panduan gizi, dan tips memasak.
Kebutuhan fungsional meliputi pengembangan dashboard yang menyajikan ringkasan aktivitas pengguna, rekomendasi resep, dan notifikasi terbaru. Profil pengguna harus memungkinkan pengelola informasi pribadi, riwayat aktivitas, dan preferensi kuliner. Lalu untuk fitur resep-resep makanan ini akan menyajikan berbagai resep yang dapat diakses dan dicari berdasarkan kategori, tingkat kesulitan, dan bahan yang tersedia. Selain itu, platform ini juga menyediakan dan memberi informasi mengenai kandungan gizi dari beberapa makanan yang dapat membantu pengguna dalam membuat pilihan makanan yang sehat. Lalu untuk meningkatkan pengalaman pengguna, fitur tips memasak di sini disertai dengan informasi panduan dan teknik memasak yang bermanfaat sehingga pengguna dapat dengan sangat mudah menemukan tutorial masak yang langsung terhubung dengan video yang sudah tersedia. Dari segi non-fungsional, sistem kami ini memastikan keamanan data pengguna, responsivitas aplikasi, dan kompatibilitas dengan berbagai peningkatan kapasitas sesuai pertumbuhan jumlah pengguna. Kemudahan pengguna ini juga sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan berkesan. Nah, di bawah ini tersedia tabel spesifikasi kebutuhan. Ada beberapa tahapan yang kami lalui. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana hardware yang kita gunakan adalah laptop untuk menjalankan dan membuat proyek dari berdiskusi hingga proses pembuatan proyek ini selesai. Lalu, pada tahap komunikasi dan kerjasama tim, kami menggunakan Microsoft Teams dan grup WhatsApp. Lalu pada tahap pencarian data, kami menggunakan Google Chrome untuk melakukan riset dan mencari informasi dan data. Lalu pada tahap pengumpulan dan persiapan data, kami menggunakan Google Docs dan YouTube. Google Docs dan YouTube ini untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data yang diperoleh dari masing-masing anggota kelompok. Lalu pada tahap integrasi data, kami menggunakan Microsoft Power Apps Canvas untuk mengintegrasikan sumber data yang sudah didapatkan. Lalu pada tahap pemodelan data, kami menggunakan Microsoft Power Apps Model Driven untuk memodelkan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Lalu pada tahap visualisasi data, kami menggunakan Microsoft Power Apps Canvas. Untuk tahap layout aplikasi desktop dan website, kami juga menggunakan Microsoft Power Apps Canvas. Pada tahap publikasi dan berbagi akses, kami menggunakan Microsoft Power Apps Model Driven agar bisa dilihat dengan orang lain dalam bentuk website dan desktop. Lalu, untuk publikasi dan berbagai akses, kami juga menggunakan Microsoft Power Apps Canvas. Next. Lalu pada tahap perancangan solusi ini, menjelaskan mengenai langkah-langkah yang kami lakukan untuk menghasilkan keluaran proyek kami, yaitu platform kuliner digital. Berikut ini ada gambar diagram alur proses perancangannya. Dimulai dari kami ini memulai dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa resep-resep makanan, panduan nutrisi, dan tips memasak. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan data untuk diolah data yang diolah dalam Power Apps. Proses persiapan meliputi penginputan data-data yang sudah terkumpul. Lalu selanjutnya ada proses integrasi data. Ini untuk mengimpor data, lalu setelah data terintegrasi, langkah selanjutnya adalah memodelkan data sesuai dengan kebutuhan. Pemodelan data ini melibatkan Microsoft Power Apps Model Driven. Setelah data dimodelkan, langkah selanjutnya adalah pembuatan visualisasi, yang mana visualisasi ini kami menggunakan Microsoft Power Apps Canvas yang sudah dijelaskan di atas tadi. Visualisasi ini digunakan untuk menyajikan data dengan cara yang lebih mudah dipahami dan tentunya menarik. Ketika visualisasi data sudah, langkah selanjutnya adalah mempublikasikan dan membagikan dashboard, sehingga pengguna dapat mengakses data dan mendapatkan wawasan yang berguna mengenai dunia kuliner. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Ben. Lalu selanjutnya
Adapun perancangan solusi dalam capstone project, yaitu yang pertama adalah kami melakukan analisis masalah yang terdapat pada dokumen capstone project, terutama pada bagian pemilihan judul. Lalu mencari dan mengumpulkan referensi data-data serta mendiskusikannya bersama anggota kelompok. Lalu yang ketiga, melakukan pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan. Guna pemecahan solusi yang dipilih, langkah yang keempat melakukan implementasi berdasarkan referensi, dan yang terakhir mendapatkan solusi yang maksimal. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama mengenai hasil dan pembahasan solusi, serta ada perancangan proses solusi itu sendiri. Yang mana untuk selanjutnya agar informasi ini dapat memberikan wawasan bagi pengguna, perlu adanya flowchart dashboard yang mana berisi simbol-simbol grafis yang terhubung oleh panah untuk menunjukkan urutan langkah-langkah atau tindakan yang diambil dalam proses penggunaan Kulzi Kuliner Easy itu. Baik, untuk yang pertama ada start atau dimulainya, kemudian ada link akses. Setelah mendapatkan link akses akan masuk ke dalam dashboard utamanya. Kemudian dalam dashboard utama ada pilihan 4 menu, yaitu ada dapur chef, ada nutrisi sehat, kemudian ada rahasia dapur, dan ada favoritku. Yang mana untuk setiap menu ini apabila kita akan melanjutkan untuk dapur chef itu sendiri, nanti akan masuk ke dalam halaman dashboard resep-resep makanan dan minuman. Kemudian apabila kembali, kita akan kembali ke dashboard utama, kita akan mendapatkan menu nutrisi sehat yang mana nanti isinya ada halaman dashboard ini, yaitu kandungan nutrisi bahan makanan setiap 1 kg dan resep-resep baik makanan maupun minuman sehat. Kemudian apabila kembali, kita kembali ke dashboard utama, kemudian kita pilih ke menu yang ketiga ada rahasia dapur, yang mana dashboard ini berisi video tutorial untuk memasak yang dari YouTube, seperti itu. Kemudian nanti apabila kembali, kita akan kembali ke dashboard utama, kita akan ke menu terakhir yaitu favoritku yang berisi resep-resep yang menjadi favorit kita yang disimpan. Seperti itu. Kemudian setelah kembali, adapun untuk dari setiap menunya itu kita bisa melakukan filterisasi halaman, yang mana nanti kita bisa menampilkan dashboard berdasarkan filterisasinya di setiap menu-menu yang telah disediakan di Kulzi Kuliner Easy. Apabila nanti kita sudah selesai akan menjelajahi isi dari Kulzi Kuliner Easy itu sendiri, maka kita bisa kembali dan selesai. Baik, untuk selanjutnya itu ada activity diagram dashboard, di mana activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari suatu bisnis, sistem atau fungsi yang kompleks. Nah, di dalam diagram ini menggambarkan bagaimana alur daripada user saat mengakses platform kuliner digital Kulzi Kuliner Easy ini. Nah, berikut adalah gambaran dari diagram activity diagram proses. Itu yang pertama, ketika user mengakses platform kuliner digital Kulzi Kuliner Easy menggunakan link Power Apps yang telah disediakan. Kemudian user dapat login menggunakan akun Microsoft. Setelah login, user akan diarahkan ke halaman utama dashboard dan user dapat memilih menu dashboard yang ingin dilihat. Kemudian apabila user ingin melihat menu dashboard yang ada di Kulzi Kuliner Easy, nantinya user akan diarahkan untuk mengeklik salah satu menu, misalnya menu resep makanan sehat. Kemudian jika sudah mengeklik menu resep makanan sehat, user akan diarahkan ke halaman dashboard menu tersebut. Kemudian apabila tidak mengeklik halaman tersebut, maka akan terjadi filterisasi halaman. Kemudian setelah filterisasi halaman akan ditampilkan dashboard resep makanan sehat berdasarkan filterisasi. Kemudian apabila tidak terjadi filterisasi halaman, maka user akan mengeklik dashboard menu yang lain, yaitu menu tips memasak. Kemudian apabila tidak
klik menu tips memasak tersebut, akan terjadi filterisasi halaman, kemudian akan ditampilkan dashboard tips memasak berdasarkan filterisasi, lalu selanjutnya apabila tidak terjadi filterisasi halaman, maka user akan diarahkan untuk mengeklik menu yang lain, misalnya menu dashboard panduan gizi. Kemudian jika sudah diklik, maka akan diarahkan ke dashboard panduan gizi dan apabila tidak mengeklik dashboard panduan gizi, akan diarahkan filterisasi halaman. Jika terjadi filterisasi halaman, maka akan ditampilkan panduan gizi berdasarkan filterisasi. Dan apabila tidak dilakukan filterisasi halaman, maka user akan diarahkan untuk memilih menu yang lain, misalnya menu dashboard favoritku. Kemudian ketika user mengeklik dashboard favoritku, maka akan diarahkan ke halaman dashboard favoritku dan apabila tidak diklik dashboard favoritku akan dilakukan filterisasi halaman. Kemudian di filterisasi halaman ini user dapat menyimpan resep, tips memasak atau panduan gizi. Untuk yang selanjutnya itu apabila user hanya ingin login saja, tidak ingin melihat menu dashboard yang telah disediakan, maka nanti akan langsung ke filterisasi halaman. Kemudian jika sudah mengeklik filterisasi halaman, maka otomatis kayak nyambungnya ke penyimpanan resep tips memasak atau panduan gizi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Modeling data atau yang sering disebut dengan ERD atau Entity Relationship Diagram. Memodelkan data di Power Apps adalah proses untuk merancang data sebelum data tersebut dianalisis dan divisualisasikan menjadi sebuah aplikasi. Dalam memodelkan data ini, kami hanya memodelkan data dengan cara membuat relasi atau hubungan antar tabel berdasarkan kolom kunci yang sama. Oke, next. Ya, sip. Di sini terdapat 4 buah menu atau fitur dalam aplikasi kami, yaitu dapur resep, favoritku, nutrisi sehat, dan rahasia dapur. Dan di dalam entitas dapur resep terdapat atribut yaitu nama makanan, foto makanan, bahan-bahan, cara memasak. Dan pada entitas nutrisi sehat terdapat judul, gambar, dan deskripsi. Dan pada entitas rahasia dapur terdapat judul masakan, gambar masakan, dan URL. Dan di sini dapat tertera menurut relasi yang ada, banyaknya menu di dapur resep dapat menyimpan banyak menu di favoritku. Dan satu menu di favoritku didapat dari banyak menu makanan di dapur resep yang tersimpan sehingga menghasilkan many to many. Dan begitu juga dengan nutrisi sehat. Banyak menu di nutrisi sehat dapat menyimpan satu menu di favoritku dan banyak menu di favoritku didapat dari penyimpanan menu makanan di nutrisi sehat sehingga menghasilkan many to many juga. Oke, next. Ini adalah detail dari penjelasan aplikasi desktop yang kami buat yang bernama Kulji Kuliner Easy. Pada halaman utama, penjelasan ini pengguna dapat melihat gambaran platform yang kami buat. Platform ini menjelaskan di deskripsi macam-macam menu yang bisa digunakan oleh pengguna. Yang mana platform ini menyediakan beragam menu resep-resep makanan dan minuman yang menarik. Panduan gizi yang mendeskripsikan tentang macam-macam gizi dalam suatu bahan masakan, makanan, dan juga minuman sehat yang baik bagi tubuh. Tips memasak yang mengarahkan langsung ke tutorial YouTube, dan platform ini dapat menyimpan pilihan menu dari nutrisi sehat dan dapur resep. Oke, next.
ini adalah gambar halaman utama pada aplikasi kami dan saya ingin menjelaskan tentang dashboard. Pada halaman dashboard ini kami menyediakan fitur-fitur yang bisa digunakan oleh pengguna seperti dapur resep. Menu pada dapur resep itu menjelaskan tentang temuan dari berbagai resep lezat dan inspiratif, dan menu pada fitur nutrisi sehat didapatkan dari panduan gizi untuk hidup lebih sehat, dan pada fitur rahasia dapur yang menjelaskan tips dan trik memasak yang diarahkan langsung ke tutorial YouTube, dan pada menu favoritku dapat menyimpan resep masakan serta panduan gizi favorit Anda di dalam satu tempat, yaitu menu favoritku. Dan nikmati pengalaman memasak yang lebih menyenangkan dan terorganisir dengan platform kami. Oke, next. Ini adalah gambar dari dashboard Welcome to Kulji Kuliner Easy platform. Dan di bawah adalah gambaran dari menu dapur resep. Pada menu ini pengguna dapat mencari resep-resep makanan dan minuman yang lezat dan inspiratif melalui search item agar lebih mudah mencari makanan atau minuman yang diinginkan. Dan di sini juga terdapat fitur save atau simpan, yang mana jika diklik menu atau makanan tersebut bisa langsung tersimpan ke menu favoritku. Oke, next. Ini adalah gambar daripada menu resep-resep makanan dan minuman dari aplikasi atau platform yang kami buat. Oke, next. Menu nutrisi sehat. Pada menu ini terdapat pedoman-pedoman gizi dalam suatu bahan makanan dan juga terdapat makanan dan minuman yang sehat untuk tubuh. Pengguna juga dapat mencari makanan atau minuman melalui search item agar lebih mudah mencari makanan atau minuman yang diinginkan, sama seperti menu pada dapur resep tadi. Dan di sini juga terdapat fitur save atau simpan, yang mana jika diklik pilihan tersebut bisa langsung tersimpan ke menu favoritku. Oke, next. Kelewatan. Rahasia dapur, ya sip. Pada menu rahasia dapur, pada menu ini terdapat tutorial yang langsung mengarahkan ke tutorial YouTube, yang mana memudahkan pengguna untuk mengetahui cara memasak makanan tersebut melalui video yang diarahkan kepada YouTube yang sudah tertera di dalam URL pada menu ini. Pengguna juga dapat mencari makanan ataupun minuman melalui search item agar lebih mudah mencari makanan atau minuman yang diinginkan. Ini adalah gambar dari menu tips memasak tadi atau rahasia dapur. Ini pada menu-menu favoritku, pada menu ini adalah hasil save atau simpan dari menu dapur resep dan juga nutrisi sehat yang disukai oleh pengguna. Di dalam sini juga terdapat fitur hapus atau delete untuk menghapus items dari menu favoritku. Oke, next. Sampai detail dapur resep. Next, sedikit ke bawah. Dah. Detail dapur resep. Pada bagian ini adalah bagian isi dari resep makanan ataupun minuman yang sudah kita pilih dari menu dapur resep, yang mana di sini terdapat fitur atribut berupa nama makanan, foto makanan, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman tersebut, dan cara membuat masakan tersebut. Oke, next. Pada detail nutrisi sehat, pada bagian ini adalah bagian isi dari pedoman-pedoman gizi dan makanan dan juga minuman yang sehat yang sudah kita pilih dari menu nutrisi sehat, yang mana di sini terdapat beberapa atribut seperti gambar, judul, dan deskripsi dari gizi-gizi seimbang pada makanan tersebut. Pada menu detail rahasia dapur,
adalah bagian yang isi dari menu rahasia dapur, yang mana di sini terdapat beberapa atribut seperti gambar makanan, judul makanan, dan URL yang langsung mengarahkan ke tutorial YouTube yang memudahkan pengguna untuk melihat video pada masakan tersebut. Next. Wait, kelewatan. Aplikasi model website atau yang disebut dengan Driven ini sama saja isinya dengan aplikasi desktop di atas, yang membedakan hanya pada tampilannya saja karena aplikasi ini tidak bisa dikostum. Namun pada aplikasi ini bisa dibuka di mobile ataupun HP dan ataupun di desktop, yaitu dalam mode MOS dan Windows. Karena ini adalah aplikasi model website. Oke, next. Menu ini adalah gambar dari menu resep-resep makanan, menu tips memasak, next. Dan ini adalah menu dari panduan gizi atau rahasia dapur dan juga menu pada favoritku. Next. Ini adalah gambaran dari isi dari detail resep-resep makanan dan juga minuman yang ada pada dapur resep, dan di bawahnya juga ada terdapat gambar detail panduan gizi, yaitu menu pada nutrisi sehat. Oke, next. Dan terakhir adalah detail dari tips memasak, yang mana ini adalah gambaran isi di dalam rahasia dapur. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, pada proyek ini kami telah mengidentifikasikan bahwa masalah utama kami dalam membuat platform ini yaitu kurangnya edukasi dan aksesibilitas informasi mengenai dunia kuliner yang ada di Indonesia, terutama kuliner sehat. Dan sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan untuk membuat sebuah dashboard atau platform kuliner digital di Indonesia. Dan dalam kasus ini kami menggunakan teknologi Microsoft Power Apps untuk membuat dashboard tersebut. Nah, dengan solusi ini memberikan akses mudah, visualisasi yang menarik, dan analisis data yang mendalam kepada pemangku kepentingan. Dan juga melalui platform ini pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, kolaborasi yang lebih baik, dan pemantauan kinerja yang efektif dapat tercapai mendukung pengembangan kuliner di Indonesia. Berikut kesimpulan yang lebih jelasnya. Yang pertama adalah dashboard ini menyediakan aksesibilitas data yang lebih spesifik bagi pecinta kuliner Indonesia. Dashboard ini menyediakan visualisasi data yang kompleks dan mudah dipahami pengguna melalui grafik, diagram, dan peta interaktif yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah dashboard ini dapat memungkinkan kolaborasi dan berbagi informasi yang lebih baik antara expert bidang kuliner dengan pecinta kuliner. Yang selanjutnya, dashboard ini memungkinkan pemantauan kinerja dan evaluasi yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah dashboard ini memberikan pecinta kuliner dalam mengakses informasi mengenai tips, panduan gizi, dan resep makanan sehat dengan akses mudah ke data dan informasi terkait kuliner sehat Indonesia. Dengan solusi dashboard platform kuliner digital menggunakan Power Apps ini, masalah kurangnya aksesibilitas data Dashboard ini memberikan pecinta kuliner dalam mengakses informasi mengenai tips, panduan gizi, dan resep makanan sehat dengan akses yang mudah ke data dan informasi terkait kuliner sehat Indonesia. Dengan solusi dashboard platform kuliner digital kuliner Kuliner Easy menggunakan Power Apps
Power Apps ini, masalah kurangnya aksesibilitas data dan informasi terkait apa saja mengenai kuliner dapat diatasi dengan pendekatan yang terstruktur dan memberikan manfaat yang signifikan bagi industri pangan di Indonesia. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator, yaitu Atfa. Baik, demikianlah teaching video dari kelompok Cendrawara. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, baik itu dalam tulisan maupun lisan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.